Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita dapat bertemu kembali dalam sermon pagi hari ini. Pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita sama-sama diberkati lewat firman Tuhan. Yang pagi hari ini saya beri judul, pentingnya selalu dalam hadirat Tuhan. Baik, sebelumnya kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan Engkau. Hingga pagi hari ini setiap kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, oleh karena kemurahan dan kasih-Mu. Sebentar kami akan diberkati oleh firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan kami di hari ini sebelum kami memulai setiap aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita akan ambil ayat pada pagi hari ini di dalam Yesaya 41 ayat ke-10 yang berbunyi, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Demikian firman Tuhan. Saudara, hadirat Tuhan bukan sekedar suasana religius saat kita ibadah berlangsung. Hadirat Tuhan adalah kehadiran nyata dari Allah sendiri yang menyertai, membimbing, menguatkan, dan menopang umatnya. Dalam dunia yang semakin bising, penuh gangguan dan ketidaktentuan, sangatlah penting bagi orang percaya untuk hidup senantiasa dalam hadirat Tuhan. Bukan hanya saat beribadah, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam sebuah bukunya, Brother Lawrence dalam buku yang berjudul The Practice of the Presence of God menulis bahwa kehidupan rohani sejati terjadi ketika seseorang menyadari bahwa Tuhan hadir setiap waktu. Bahkan saat melakukan pekerjaan yang paling sederhana, ia berkata, hidup dalam hadirat Tuhan harus menjadi kebiasaan, bukan pengecualian. Artinya, kita tidak hanya mencari Tuhan saat berdoa atau saat mengalami masalah, tapi hidup kita seharusnya harus terus melekat kepadanya di setiap waktu dan situasi. Sementara banyak anak-anak Tuhan yang mencari Tuhan pada saat dia merasa hidupnya sedang membutuhkan Tuhan saja. Pada saat sakit, pada saat kehilangan mata pencaharian, saat mengalami musibah dan sebagainya. Sementara pada saat kita merasa hidup kita baik-baik saja, kita merasa bahwa hidup kita bisa kita handle dengan kekuatan kita sendiri. Sehingga kita kadang melupakan bahwa apa yang kita nikmati, apa yang ada di depan kita semua semata-mata oleh karena kasih anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita. Hadirat Tuhan membawa banyak dampak nyata dalam kehidupan orang percaya. Kita harus sadari itu. Hadiratnya memberi ketenangan di tengah badai, memberikan arah saat kebingungan melanda, serta menjadi sumber kekuatan ketika kita merasa lemah dan tidak berdaya. Mazmur 16 ayat 11 berkata, "Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa." Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, kita tidak lagi takut pada masa depan. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang berjalan bersama kita. Bahwa Tuhan selalu ada bersama kita dalam setiap waktu. Dalam setiap detik kita berjalan, dalam setiap menit, bahkan dalam setiap jam, setiap hari, setiap minggu, dan sepanjang musim hidup kita. Selalu ada Tuhan bersama dengan kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, namun kenyataannya kita seringkali lalai. Kita lebih sibuk mengejar kesibukan dan mengandalkan solusi manusia, lalu menjadikan hadirat Tuhan sebagai pilihan yang terakhir. Padahal kekuatan rohani sejati tidak terletak pada banyaknya aktivitas atau banyaknya pelayanan seseorang, melainkan dalam keintiman yang terjaga dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa selalu hidup dalam hadirat Tuhan? Ya, dengan kita bisa menyediakan waktu untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman-Nya. Dan ini kita sebut sebagai disiplin rohani yang kita bagikan dan kita sudah dengar di dalam setiap CG kita, ya. Ada 5 disiplin rohani. Serta menjaga kesadaran bahwa Tuhan hadir bahkan di tempat kerja kita, di rumah, dalam kesibukan maupun dalam keheningan. Penyembahan itu tidak harus selalu menunggu musik dan panggung. Itu bisa terjadi dalam hati yang bersyukur di tengah rutinitas. Contohnya, saya ambil seorang supir taksi yang memulai hari dengan doa yang sederhana dan memutar lagu rohani di dalam mobilnya. Akan bisa merasakan penyertaan Tuhan sepanjang hari. Ia mungkin tidak mengkhotbahkan firman, tetapi hadirat Tuhan membuatnya tenang, sabar, dan tetap bersyukur
di dalam perjalanannya yang mungkin panas atau dicegat oleh macet dan trafik yang terjadi di sepanjang perjalanannya. Saudaraku, apakah hari ini kita benar-benar mengandalkan hadirat Tuhan setiap hari, atau kita hanya ingat Tuhan pada saat kita membutuhkan pertolongannya? Lalu apakah langkah konkret yang bisa kita lakukan agar lebih sadar akan kehadiran Tuhan setiap waktu? Mari hari ini, pagi ini kita akan memulai dengan kita mengingat bahwa kehadiran Tuhan adalah mutlak dalam kehidupan kita. Kita harus hidup di tengah-tengah hadirat Tuhan. Dan kita harus terus merasakan dan mengandalkan hadirat Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan. Sebab warga kerajaan dipanggil untuk hidup bukan hanya dari waktu ke waktu dalam hadiratnya, tetapi untuk tinggal senantiasa di dalamnya. Ya, kita tidak hanya untuk mengingat dan merasakan, tapi kita untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan. Hadirat Allah atau hadirat Tuhan bukan tempat yang kita kunjungi sesekali, tapi merupakan tempat tinggal kita setiap hari. Haleluya. Dan biarlah hari ini, pagi hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita sama-sama mau merasakan hadirat Tuhan. Dan kembali kita ingatkan kembali bahwa hadirat Tuhan bukan satu tempat villa yang kita kunjungi pada saat-saat tertentu, tapi hadirat Tuhan adalah tempat tinggal nyata kita setiap hari. Setiap hari kita tinggal di dalam Tuhan, setiap hari kita membutuhkan Tuhan. Dan dalam hadirat Tuhan, kekuatan kita akan bertambah dan kita akan senantiasa bersukacita di tengah musim apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih sebab Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan karena hadirat-Mu Tuhan nyata. Hadirat-Mu membangkitkan sukacita, membangkitkan semangat bagi setiap kami, mengembalikan keputusasaan dan kehilangan pengharapan kami. Engkau hidupkan kembali Bapa. Kami dapat kembali berharap, kami dapat kembali bersyukur dan bersukacita oleh karena kami mengetahui bahwa Allah kami ada bersama dengan kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh hidupi di dalam hadirat Engkau, dan biarlah kami boleh menikmati hadirat Engkau Tuhan sepanjang hari ini dimanapun kami berada. Apapun yang sedang kami kerjakan dalam aktivitas kami hari ini, hadirat-Mu yang selalu menyertai setiap kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat diberkati Tuhan dan selamat beraktivitas. God bless you.